Erika! Handuk! Erika! Mana handuk aku? Ya ampun, aku lupa ngasih handuknya Mas Benny. Mas Bagas sudah bangun? Oh, airnya tumpah. Bibi ambil pelindung dulu ya. Kamu di sini dulu, licin. Erika! Mana handuk aku? Ibu! Perutku sakit banget ya. Jangan-jangan ini karena kecelakaan tadi. Jangan-jangan janinku kenapa-napa. Suster, dokter Okjin di mana ya? Ada Bu di dekat poliklinik, dari sini lurus, terus ke kiri. Makasih ya, Sus. Ya, sama-sama. Dok, gimana keadaan janin dalam kandungan saya? Sabar ya, lagi diperiksa. Dok, keadaannya gimana? Janin ibu baik-baik saja. Jangan khawatir ya. Beneran gak apa-apa, Dok? Aman, janin ibu baik-baik saja. Saran saya, ibu lebih berhati-hati menjaga janin ibu pada trimester pertama ini. Karena benturan yang keras terjadi pada bagian rahim ibu bisa membahayakan kehamilan ibu. Dan banyak terjadi keguguran pada trimester pertama. Kalau bisa, mulai sekarang ibu tidak mengendarai mobil sendirian lagi. Saya akan buatkan resep, vitamin dan juga obat untuk menguatkan kandungan ibu. Makasih, Dok. Raya! Kebiasaan. Apa ini? Nggak tahu. Dari Bu Mutia. Suruh gue buat kasih lo. Biar lo kasih ke bokap nyokap lo. Ya Re, kok disobek sih? Ini buat bokap nyokap lu. Anggap aja gue gak punya nyokap sama bokap. Lagian percuma. Gue punya nyokap sama bokap, tapi kalau mereka berdua sibuk sama kerjaannya masing-masing. For you, bestie. I feel you sih. Emang set kalau punya orang tua yang sibuk sama kerjanya masing-masing. Lagian buat apa gue kasih tahu ke nyokap bokap gue kalau gue kena skors? Ya udah, yuk cap saja. Sereli gue masih takut sih, Rai. Apalagi abis ini ada pelajaran sains kan? Oh iya. Masa di pelajaran, Rai. Ntar aja ya. Udah ikutin gue aja. Rai, Cepetan. Rai. Rai, bahaya, Rai. Jangan nekat, Rai. Ayo cepetan. Sini. Rai. Udah ikutin gue aja sih. Cepetan.
Mas, Aku bener-bener gak suka ya sama perilaku kamu di belakang aku. Kamu menceritakan semua masalah keluarga kita ke orang lain. Terutama ke Nabila. Mas aku nggak ada cerita ke Mbak Nabila. Yakin? Asalkan kamu tahu ya. Nabila sengaja datang ke kantor aku, dia negor aku, dan dia telah menginjak-injak harga diri aku sebagai suami kamu. Kalau kamu nggak cerita, dari mana Nabila tahu kalau aku mukulin kamu selama ini? Bahkan Mas Arga tahu semuanya. Sumpah Mas, aku nggak ada ngadu ke Mbak Nabila atau Mas Arga. Tapi Bagas yang nelfon Mbak Nabila. Mbak Nabila sendiri yang bilang. Kamu pikir aku percaya? Ini pasti rekayasa kalian berdua aja kan? Kalian bawa-bawa Bagas yang tidak tahu apa-apa, supaya kamu aman dan tidak benar. Iya kan? Mas, Udah deh, udah. Aku capek. Aku capek tau gak? Aku tuh capek ngadepin kamu, aku capek ngadepin keluarga kamu yang penuh dengan drama. Apalagi Nabila. Dia tuh seperti manusia yang paling benar di dunia ini. Lebih baik kita pisah aja. enggak Mas, aku nggak mau cerai Mas, kasihan Bagas. Tapi aku capek. Aku capek jadi orang yang selalu salahin terus. Padahal selama ini siapa yang salah? Kamu yang salah. Yaudah Mas, yaudah aku janji keluarga aku nggak akan ikut campur lagi sama masalah keluarga kita. Tapi tolong Mas, kamu jangan ceraiin aku ya. Tolong, demi buat hati kita Bagas Mas. Aku nggak mau dia tumbuh tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Oke. Hari ini aku benar-benar capek sama kamu dan juga sama drama keluarga kamu. Aku mandi dulu. Bu, Ya, biar Bibi aja yang bikin teh, Bu. udah nggak apa-apa Bi, biar saya aja. Udah tugas saya juga sebagai istri. Bibi tolong liatin Bagas aja ya. Bagas lagi ngapain? Oh, Mas Bagas masih tidur, Bu, di kamar. Bisa minta tolong ya. Bibi jagain Bagas, jangan sampai dia nelpon lagi ke Mbak Nabila atau Mas Arga. Baik, Bu. Erika! Anduk! Erika! Mana anduk aku? Ya ampun, aku lupa ngasih handuknya Mas Benny. Mas Bagas sudah bangun. Oh, airnya tumpah. Bibi ambil pelindung dulu ya. Kamu di sini dulu, licin. Erika! Mana anduk aku? Ibu! Dipanggil ayah! Ibu. Ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa kok sayang. Kan ibu kuat, ya kan? Ibu.
sayang, kamu ke kamar dulu sama Debbie ya. Ajak ke kamar Debbie ya. Iya, Bu. Kamarnya sayang ya. Mas, udah bagus, Mas. Selamat malam Mbak Nabila. Semoga Mbak Nabila dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan saya Westi dari Jakarta. Saya ingin berkonsultasi kepada Mbak Nabila melalui email ini karena info dari Radio Melodi Familia, Mbak Nabila bulan ini cuma menerima konsultasi online aja. Langsung aja ya Mbak. Jujur aja akhir-akhir ini saya nggak tenang sama perubahan suami saya. Dia mulai sering berbohong sama saya. Bilangnya kerja, tapi waktu saya telepon ternyata dia nggak ada di tempat kerjaannya. Halo, Assalamualaikum Ibu Nabila. Waalaikumsalam, Sin. Saya mau tanya, apa Pak Arga lagi meeting ya? Maaf Bu, Pak Arganya belum datang ke kantor. Loh, bukannya lagi meeting sama investor Malaysia itu? Setahu Cindy sih nggak ada Bu. Justru jadwal meeting pagi ini sebenarnya meeting daily operasional review antar staf. Dan saya juga dapat laporan macam-macam dari orang-orang yang dekat sama saya. Contohnya, suami saya sering meninggalkan tempat kerjanya. Bahkan saya juga merasakan sendiri kejanggalan-kejanggalan yang ada sama suami saya. Saya jadi takut suami saya selingkuh di belakang saya, Mbak. Saya bingung harus gimana sekarang. Kenapa ada kertas hotel di kantong jas Mas Arga? Ini tulisannya Mas Arga. Apa mungkin Mas Arga pernah nginep di hotel ini? Terus sama siapa? Pak Arga ada di ruangannya? Pak Arga sejak pagi belum datang ke kantor Bu. Apa hari ini ada agenda untuk keluar kantor? Ada Bu, sesuai rencana hari ini harusnya Pak Arga dan beberapa staf akan berkunjung ke lokasi proyek yang ada di Tangerang. Tapi semuanya masih menunggu Pak Arga karena Pak Arga belum datang. Aku habis dari proyek di Tangerang. Sebenarnya semalam aku udah janjian sama staf aku buat ketemu di sana. Tapi kayak ada miskomunikasi. Jadinya malah nungguin aku di sini. Oh iya, tadi saya sempat ketemu sama suami kamu di rumah sakit Selaras. Pak Firman nggak salah lihat? Oh enggak kok, saya ingat betul. Ya Allah, kalau memang ini adalah sebuah petunjuk darimu, aku mohon berikanlah petunjuk yang sempurna untukku. Dan aku mohon lindungilah keluargaku dari mara bahaya.